Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang kehidupan kita masing-masing datang beribadah, memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah syukur pentabisan gedung gereja Jemaat Panaikena untuk menjadi rumah ibadah dan pusat pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Gedung yang menjadi wajah kemuliaan Tuhan di dunia ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dari PKJ nomor 2. Pujian responsorial. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan itu kekuatan dan maksudku, Dia telah menjadi keselamatan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dialah yang mengucapkan kami pujian-Nya, sholat Allah mengerjakan kedatangan kepada-Nya. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang. Oleh karena Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kita menyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. bernyanyilah bagi Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan menyertai juga. Ibu bapak saudara-saudara, kebenaran firman yang menjadi dasar bimbing kita saat ini yang terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita permuliakan Tuhan kala berdoa. Penandatanganan prasasti dan pengundian diri. Untuk penandatanganan prasasti yang pertama, kami persilakan Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Jemaat Mahnaim Pena oleh Bapak Penatua Demelo Pena dengan kasih disilakan. Yang kedua, Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa oleh Bapak Pendeta Depatola Pawa STH MM dengan kasih disilakan. Yang ketiga, Wakil Bupati Mamasa yang terhormat Penatua Martinus Kiranda dengan kasih disilakan. Selanjutnya, pengguntingan pita oleh Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Klasis Balasan Toko oleh Bapak Penatua Demelo Pena dengan kasih disilakan. Pita ini saya akan gunting dalam rangka pentabisan gedung gereja Jemaat Mahanaim Pena. Selaku Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Klasis Balasan Toko, pita ini saya gunting di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya, penyerahan kunci dari Ketua 2 Panitia Pembangunan Gereja Toraja Jemaat Mahnaim Pena Bapak Darwin Puabonga ST kepada Bapak Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa Bapak Depatola Pawa STH MM, dan dipersilakan untuk membuka pintu dan memasuki gedung gereja.
Bapak Ibu, saya akan membuka pintu gedung gereja milik Tuhan, rumah Tuhan, Jemaat Mahanaim Pena. Untuk rumah ini, rumah Tuhan, menjadi rumah kita bersama dengan Tuhan, dan untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Mahanaim Pena, saya membukanya di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berat, supaya masuk raja yang mulia. Masuklah saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan ke dalam gedung gereja ini dengan hati yang bersyukur, dengan penuh sukacita. Silakan masuki gedung gereja.
Bapak, saudara-saudara, marilah kita tabiskan gedung gereja ini diawali dengan doa. Ya Tuhan, gedung gereja ini adalah milik-Mu. Kuduskanlah dan sucikanlah, agar melalui dan di dalam gedung gereja ini, nama Tuhan saja dimuliakan dan disaksikan. Kiranya umat dapat bertumbuh dalam kesetiaan, melaksanakan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani. Demikianlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dengan iman gedung gereja ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan janji kita bersama-sama demikian. Kami percaya bahwa hidup ini ada semata-mata karena anugerah Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berjanji memelihara dan berusaha dan kesucian gedung gereja ini sebagai milik Tuhan. Kami berjanji memakai gedung gereja ini sebagai tempat bersekutu, melayani dan bersaksi dalam terang firman Tuhan. Kami berjanji menjadikan gedung gereja ini sebagai tempat memberi dan menerima iman, pengharapan dan kasih. Kami berjanji menggunakan gedung gereja ini sebagai tempat merayakan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Disilakan jemaat duduk. Siapkan hati menyambut kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam kuasa-Mu kami menyembah, dalam kemurahan-Mu kami bersyukur akan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami saksikan. Di tengah perhimpunan kudus umat-Mu saat ini, ada kerinduan bersama untuk mendengarkan, mendasarkan setiap sukacita yang kami alami atas pentahbisan rumah Tuhan, atas ulang tahun jemaat yang ke-70. Ya Roh Kudus Allah, hadirlah bagi kami sekalian, memberi pencerahan, membuat pikiran dan hati kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan mendengar di saat ini. Terlengkapi hamba yang Tuhan akan pakai mewartakan firman. Dan kami mohon setiap gangguan, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan merampas kemuliaan firman, Tuhan jauhkan dari kehidupan persekutuan ini. Ini kami yang berdoa di dalam Yesus firman yang hidup. Amin. Untuk Bapak Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian membaca dan akan merenungkan kesaksian firman dari Mazmur pasal 84. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu gitu, Mazmur Pankora. Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Ada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyerbuhinya dengan berkah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah ya Allah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dia Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepada-Nya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan Allah Tuhan siang dan bermalam. Haleluya. Bapak, saudara-saudara, shalom. Saya percaya bahwa Allah hadir di sini bersama dengan kita yang rindu untuk memuliakan nama-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terkait dengan pentahbisan gereja, ada hal-hal yang mudah untuk diingat, tetapi juga ada hal yang mungkin dilupakan. Biasanya yang paling mudah diingat ada 4 hal dalam tahbisan. Yang pertama adalah peserta ibadah. Ada kesan waktu tahbisan yang lalu, begitu banyak keluarga kita, kumpul keluarga berdatang. Begitu banyak tamu-tamu undangan datang. Ada pemerintah, ada tokoh masyarakat, dan apa-apa. Yang mudah diingat terkait dekorasi. Luar biasa panitia bekerja menata gedung gereja yang ditahbis. Ada hal-hal yang sungguh menyenangkan. Yang mudah diingat tata acara. Luar biasa panitia perangkai acara-acara. Mulai dari prosesi berangkat dari satu tempat menuju ke gedung gereja sampai kepada suasana beribadah. Dan yang juga mudah diingat adalah konsumsi. Waktu pentahbisan luar biasa panitia menyiapkan konsumsi. Bahkan panitia kadang was-was kalau begitu banyak orang datang, apakah nantinya konsumsi itu akan cukup atau tidak. Karena kesiapan konsumsi ada saja yang selesai kegiatan masuk acara istirahat, ada yang minta resen. Bagaimana resen makanannya? Sekaligus minta kantongan plastik. Resen dan sekalian. Itu yang mungkin kesan yang mudah ingat. Tapi ada hal yang kadang mudah dilupakan. Ketika orang bertanya waktu tahbisan, kalian itu menyampaikan apa? Apa yang kita renungkan pada saat itu? Oh, saya lupa. Karena mungkin khotbahnya terlalu panjang oleh Pak Pendeta atau dan sebagainya. Ibu bapak saudara-saudara, dari bacaan kita masuk 84 ayat 1 sampai 13, kita diajak untuk merenung dalam satu tema memaknai keberadaan rumah Tuhan. Memaknai keberadaan rumah Tuhan. Sejarah tahbisan bait suci atau rumah Tuhan memang sudah ada dituliskan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Tapi ketika kita masuk ke Perjanjian Baru, rupanya cerita tentang pentahbisan itu sudah kita tidak temui lagi. Bukan berarti bahwa tahbisan itu hanya berhenti pada masa Perjanjian Lama, tidak. Apa itu tahbisan? Dan apa tujuan gereja persekutuan umat Tuhan melakukan tahbisan ini? Tentang tahbisan di dalam konteks gereja Toraja Mamasa, ini kadang juga dibangun di atas pemahaman masing-masing. Sebagai contoh, ada yang memahami tahbisan itu hanya sebagai satu syarat.
bahwa ketika kita sudah memulai pembangunan harus juga dilakukan penghabisan. Saya ingat pada periode yang lalu ada satu jemaat atau mungkin ada beberapa jemaat lain di BTN sudah bertahun-tahun melakukan pembangunan, tetapi lama juga baru dipikirkan penghabisan. Sementara untuk konteks sekarang, rumah Tuhan yang dibangun puluhan tahun yang lalu sudah dianggap ya tidak lagi mengikuti zamannya. Jadi disyaratkan saja, ditahbiskan, dan setelah itu dibongkar untuk memulai lagi pembangunan yang baru. Ada yang seperti itu. Katakan ya daripada itu baru beberapa bulan kita letakkan batu pembangunan ini, Pak. Ini dipakai sebagai, ya saya mau katakan satu syarat. Apakah ini terkait dengan nasar? Ya kita tidak tahu, tapi kesannya seperti itu. Ada juga yang memperlakukan pembangunan tahbisan yang betul-betul dikuduskan dari hal-hal lain. Ini contoh, misalnya di klasis tetangga kita, klasis Salu Kampung, lamanya kami hadir bertahbisan di sana. Jadi sepanjang gedung gereja yang dibangun belum ditahbiskan, umat Tuhan belum boleh beribadah di dalamnya. Jadi sepanjang itu bahwa beribadah di ruang serbaguna. Jadi nanti setelah ditahbiskan baru boleh beribadah. Ini tentunya ada satu permanaan khusus juga di sana. Kalau ada kondisi yang mendesak seperti sidang tahunan yang lalu, itu katanya dilakukan satu ibadah khusus karena dianggap melanggar kebiasaan pentahbisan yang mereka warisi dari pendahulu-pendahulu orang tua. Ibu bapak saudara-saudara, apa itu tahbisan? Jadi ini tahbisan dari bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab adalah selaku Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, atas nama Gereja Toraja Mamasa, kami melaksanakan pentahbisan gedung Gereja Jemaat Mahanaim Pena Klasis Palpo. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja terus menerus dialami oleh jemaat Tuhan di sini. Jemaat Mahanaim Pena 19 September 2022, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Pendeta Epatola Pawa, Ketua Umum, disaksikan oleh Badan Pekerja Majelis Klasis Palpo dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Mahanaim Pena. Silakan bertanda tangan bersama. Saya lihat dua kelas, satu kelas jemaat. Dua kelas, dua majelis.
ibadah ini bersama kita menyanyikan kasih Tuhan ini. Saudara, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya.